pembelajaran, Ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Afika, hadir. Zahra, Fauzan, Lydia, Muhammad Ferry, Suci, Zahira, berarti hadir semuanya ya nak? Nah, terkait dengan teman kita yang pertama datang tadi, itu menggambarkan bahwasannya kedisiplinan. Kita sebagai siswa harus memiliki kedisiplinan diri. Kita harus datang tepat waktu. Dan lebih baik kita datang lebih awal daripada waktu yang ditentukan, supaya kita siap untuk memulai pembelajaran. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa nak? Hak dan kewajiban. Kita belajar hak dan kewajiban di sekolah kemarin. Nah, Ibu ingin tanya apa itu hak nak? Siapa yang tahu? Hak yang kita terima. Hak adalah sesuatu yang kita terima. Nah, siapa yang tahu apa itu kewajiban nak? Lydia, silakan. Apa Lydia? Lakukan. Berarti kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sekarang kita akan melihat hak dan kewajiban di sekitar kita. Bertetangga. Bagaimana hak dan kewajiban kita dalam bertetangga? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Dengan mempelajari bagaimana hak dan kewajiban kita bertetangga, kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan dalam berhubungan atau bersosialisasi dengan tetangga. Apa yang harus kita terima? Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tema 4, pembelajaran 4, tema 3 tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan setelah kita belajar, maka siswa dapat melakukan hal ini. Yang pertama, dengan membaca teks tulis, siswa dapat menemukan kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi, siswa dapat menyatakan masalah sederhana dan penyelesaiannya dengan percaya diri. Dan begitu juga anak-anak ibu bisa lihat, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengetahui kewajiban dan hak, siswa dapat menceritakan pengalaman sehari-hari berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan hak. Selanjutnya, dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan cara memilih makanan bergizi dan menjaga kesehatan tubuh dengan tepat. Dengan memahami cara memilih makanan, siswa dapat menceritakan pengalaman memilih makanan untuk kesehatan tubuh. Dan yang terakhir, dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat bersyukur kepada Tuhan dan memahami kewajiban sebagai makhluk Tuhan. Bersikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang silakan anak-anak ibu lihat buku paket halaman 117. Di sana ada cerita yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Sekarang siapa anak-anak ibu yang ingin membaca? Silakan Fajri. Dan yang belum mendapat giliran membaca, silakan anak-anak ibu menyimak yang ada di buku. Silakan Fajri. Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Nah, setelah tadi temannya mewakili membaca dan anak-anak ibu menyimak, silakan anak-anak ibu cari kata-kata yang belum anak-anak ibu paham. Nanti kita diskusikan bersama. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah. Silakan anak-anak ibu menghadap ke depan dan ikuti pembelajarannya dengan baik. Sekarang ada anak-anak ibu yang belum paham dengan kata-kata dalam cerita tadi. Ya, Dafa, silakan Dafa. Santun.
Bagaimana cara menentukan kalimat permasalahan dan solusi atau penyelesaian masalahnya? Nah, temuan anak-anak ibu tadi, mana yang kalimat menunjukkan permasalahan dan solusinya? Silahkan anak-anak ibu catat. Tulis temuan itu di dalam buku catatan temanya sekarang. Silahkan keluarkan buku catatan temanya dan catat temuan tadi yang kita bahas. Mana kalimat yang menyatakan masalah dan apa solusinya? Nah, selanjutnya sekarang kita akan mengadakan diskusi kelompok untuk menemukan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Sekarang silakan anak-anak ibu buat kelompok 4 per kelompok, 4 orang per kelompok. Silakan gabungkan meja terdekat. Silakan sekarang, Nak. Sekarang anak-anak ibu sudah berada dalam kelompoknya masing-masing. Silakan buka buku halaman berapa tadi? 59 tentang bacaan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Sekarang tugas anak-anak ibu diskusikan dalam kelompok. Cari ini, Nak. Yang pertama, masalah dalam teks tersebut. Dan yang kedua, penyelesaiannya. Baca dulu, Nak, dan diskusikan yang dua ini. Apa masalahnya dan apa penyelesaiannya. Dan nanti akan kita tampilkan perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan mulai dari sekarang. Sudah selesai diskusinya, Nak? Nah, sekarang apakah anak ibu sudah menemukan masalah dan solusinya? Nah, siapa perwakilan kelompok yang akan menyampaikan hasil diskusinya ke depan? Kita angkat tangan. Kelompok 2 ya, kelompok 2. Silakan dulu kelompok 2 maju ke depan. Moderatornya siapa, Nak? Moderatornya Zahira ya, yang akan mewakili menyampaikan. Silakan Zahira, maju ke depan Zahira. Nah, semua kelompok silakan maju ke depan, anggota kelompoknya. Di sini saja, Nak, di sini saja. Silakan kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil Permasalahan Bisa melihat tetangganya membuang sampah sembarangan. Penyelesaiannya dengan sikap dan bahasa yang santun bisa mengingatkan tetangganya agar membuang sampah pada tempatnya. Nah, sama, Nak? Apakah sama dengan kelompok 3? Masalah yang ditemukan dan penyelesaiannya? Sama. Sama, ada yang menemukan masalah yang itu sih? Yang lain berarti masalah yang itu ada kan? Itu memang permasalahan dalam teks yang dibaca. Sama, Nak, hasilnya? Sama, berarti permasalahan dalam teks adalah Nisa melihat tetangganya membuang sampah sembarangan.
Fauzan. Fauzan. Berarti 100 kelompok mawar. Lanjut. Lanjut yang kedua. Lanjut satu, lanjut cepat. Nah, tidak membuang sampah sembarangan. Berarti salah semua kedua-duanya. Lanjut yang berikutnya. Yang lain berikutnya. Lanjut cepat. Bersih dan sehat. Kewajiban. Rumah dan halaman bersih dan sehat hak atau kewajiban? Itu merupakan hak. Salah kedua-duanya. Lanjut siap. Lanjut, ayo cepat. Sampah mudah didaur ulang. Coba kita lihat sampah mudah didaur ulang hak atau kewajiban? Adalah hak. Siapa yang benar? Oleh. Berarti oleh. Imbang ya. Lanjut soal berikutnya, ini pemain terakhir. Udah semuanya tadi. Berarti karena seimbang kita lanjutkan. Soal berikutnya, siapa yang lupa dia dapat lingkungan rendah negeri. Cepat. Lingkungan rendah negeri. Salah semuanya itu adalah. Lanjut satu poin lagi ya. Siapa yang menang? Ayo lanjut. Penghijauan lingkungan rumah. Penghijauan lingkungan rumah hak atau kewajiban? Kewajiban. Berarti Zahra kelompok mawar. Yang menang adalah kelompok mawar. Yang jadi pemenang pada game ini adalah kelompok mawar. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok mawar. Sekarang sudah selesai gamenya dan silakan kembali ke tempat masing-masing. Setelah tadi kita mengetahui hak dan kewajiban, silakan perhatikan buka buku halaman 123. Cara memilih makanan yang sehat dan bergizi. Silakan anak-anak itu baca dulu bukunya tentang makanan bergizi. Ini sudah kita pelajari juga sebelumnya. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung vitamin, karbohidrat, protein, dan mineral. Sekarang silakan baca dulu dan diskusikan dalam kelompoknya. Bagaimana cara kita memilih makanan yang bergizi? Nanti kita bahas secara bersama. Setelah anak-anak ibu berdiskusi, Alia sudah selesai diskusinya, sekarang ayo kita bahas bersama. Bagaimana cara kita memilih makanan yang bergizi? Kelompok 2, bagaimana caranya yang pertama? Makanannya seperti apa yang kita pilih? Yang mengandung mineral. Contohnya sayuran dan buah-buahan. Lanjut kelompok 3, makanan yang mengandung karbohidrat. Contohnya apa karbohidrat? Nasi. Kita memilih makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang. Lanjut apa lagi yang mengandung apa lagi? Siapa yang tahu? Protein. Mengandung protein. Protein itu ada 2, yaitu protein nabati dan hewani. Yang hewani berasal dari apa yang nabati? Tumbuhan. Dan saat kita memilih misalnya sayur yang bagaimana yang kita pilih
Selanjutnya